Pria ini mengambil senjatanya, dan diarahkan ke apel yang ada di atas kepala putrinya. Dia cukup gila untuk menjadikan seorang gadis sebagai sasaran tembak. Gadis itu sangat ketakutan. Dia menangis dan memohon padanya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dia ketakutan hingga buang air kecil di celana. Tubuhnya yang kecil tidak berhenti gemetar. Melihat tampang putrinya yang ketakutan, pria itu tertawa bahagia, lalu dia menghampirinya dan mengambil apel itu untuk dijejalkan ke mulutnya. Gadis kecil bernama Nitya ini ketakutan. Dia segera pergi berlari. Dia berlari pulang dan memeluk ibu tirinya yang bernama Anika. Anika menanyakan pada Nitya apa yang terjadi. Dia panik dan kemudian menceritakan semuanya. Ketika Anika mendengarnya, dia sangat terkejut. Dia memeluknya dengan perasaan yang sedih. Anika berpikir kenapa suaminya berani melakukan hal yang jahat seperti itu. Tapi saat itu neneknya melihat jejak kaki berlumpur di lantai. Lalu dia menghampirinya ke dapur. Setelah itu dia mencengkeram leher keponakannya dan menariknya keluar. Melihat itu, Anika memohon pada ibu mertuanya untuk memaafkan Nitya dan memberitahunya tentang Anika yang menjadi sasaran tembak suaminya. Tapi ibu mertua tidak memperdulikannya. Dia selalu memuji anaknya karena pandai menembak. Lalu dia menarik Nitya pergi ke ruang tamu. Neneknya memaksa Nitya untuk menjilat lantai yang kotor sampai bersih. Melihat situasi ini, Anika segera menghentikannya dan mengatakan akan segera membersihkannya. Wanita hamil dengan perut sebesar itu malah bekerja keras. Tapi satu kata dari Nitya membuat Anika merasa sangat senang. Apakah ibu tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Kemudian dia diundang ke rumah penyihir terkenal. Dia ingin melihat apakah anak dari Anika laki-laki atau perempuan, dan melihat nasib masa depannya. Setelah memahaminya, lalu penyihir itu mengeluarkan sesuatu. Kemudian penyihir itu berdiri dan mengatakan bahwa bayi di dalam perutnya adalah laki-laki. Jika anak itu lahir sebagai perempuan, dia akan segera membunuhnya. Mendengar itu dia menjadi khawatir. Dia menunggu penyihirnya pergi. Dia tersenyum jahat di belakangnya, lalu menjambak rambutnya dan mengatakan bahwa anak itu adalah anak terbaiknya. Jika itu perempuan, ibu dan putrinya akan menunggu untuk kematian. Setelah mengatakan itu, dia marah dan mendorong Anika hingga dia terjatuh. Jika melahirkan seorang gadis, mereka akan segera membunuhnya. Anika sangat terkejut melihat keduanya sangat kejam padanya. Saat ini pelayan datang dan ingin membantu Anika bangun. Tapi nenek itu melarangnya. Dia menyuruh pelayan untuk melakukan tes kehamilan dan melihat apakah anak dalam kandungan Anika itu laki-laki atau perempuan. Anika kesakitan dan menangis di lantai. Tidak lama kemudian setelah bidan memeriksa perut Anika, Anika sangat khawatir tentang hasilnya. Dan saat itulah bidan akan mengumumkan hasilnya. Ternyata anak dalam kandungannya adalah laki-laki. Dia sangat lega mendengarnya dan keduanya sangat senang. Setelah mengetahui bayi dalam perutnya adalah anak laki-laki, saat itu, suaminya berubah menjadi seorang yang berbeda. Namun tidak ada yang memperhatikan ekspresi aneh di wajah bidan itu. Kemudian bidan mendatangi Anika sendirian dan diam-diam memberitahunya bahwa bayi di perutnya bukan laki-laki, tapi di perutnya adalah anak perempuan. Anika sangat terkejut mendengarnya. Bidan itu berkata padanya bahwa tadi itu karena dia ingin menyelamatkannya. Jadi dia mengatakan bayi di perutnya itu laki-laki. Jika dia memberitahu mereka bahwa dia mengandung seorang gadis, maka Anika akan segera kehilangan nyawanya. Anika sangat terkejut setelah mendengar hal itu. Bidan itu telah melihat banyak orang terbunuh setelah melahirkan anak perempuan. Jadi dia ingin membuka jalan hidup baru untuk Anika. Dia menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini. Tapi tiba-tiba dia muncul di belakang. Dia bertanya pada bidan itu apa yang barusan dikatakan pada Anika. Bidan itu dan Anika sangat panik. Kemudian bidan mengatakan bahwa dia akan merawat bayinya agar tetap sehat. Setelah mendengarnya, dia langsung tersenyum. Sepertinya dia tidak mendengarkan apa-apa dari pembicaraan mereka. Saat itu keluarganya mengadakan pesta ucapan selamat atas anaknya. Dan bidan itu segera mengambil tindakan. Saat matahari terbenam, bidan itu menyelinap keluar. Dia segera mengeluarkan sebotol anggur dan berjalan ke arah penjaga. Setelah bidan merayu kedua pria itu, mereka membawa sebotol anggur itu pergi. Dan kemudian bidan itu memberi isyarat untuk kabur. Setelah mengingatkannya untuk menjaga diri. Tapi begitu dia lari, dia ingat bahwa Nitya masih ada di rumah. Jika dia pergi maka Nitya tidak akan punya tempat tinggal. Lalu Anika segera kembali, dan sekarang dia melihat Anika menghilang. Dia segera pergi untuk mencarinya. Tapi bidan itu langsung menanyakan kenapa dia kembali.
Anika berkata dia tidak akan meninggalkan Nitya sendirian. Bidan itu tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi dia harus membawa Anika pulang untuk membawa Nitya. Saat keduanya masuk ke dalam rumah, mereka melihat nenek itu di depan pintu. Mereka sangat panik dan ketakutan. Nenek itu bertanya kemana mereka akan pergi. Bidan itu berkata bahwa Anika sedang tidak sehat jadi dia ingin kembali ke kamar. Setelah mengatakan itu, dia membawanya ke kamar. Saat nenek itu pergi, Anika segera membangunkan Nitya untuk melarikan diri. Tapi Nitya yang tiba-tiba dibangunkan itu menangis. Bidan takut dia akan menarik perhatian. Lalu dia menutup mulutnya agar tidak terlalu berisik. Mereka bertiga dengan cepat berjalan keluar gerbang. Sebelum pergi, Bidan yang baik hati itu memberi Anika sejumlah uang. Agar dia mempunyai saat uang di perjalanan. Dia menyuruhnya untuk pergi menjaga dirinya dan kedua anaknya. Anika tidak tahu harus berbuat apa untuk berterima kasih padanya. Dia berjanji bahwa di masa depan, dia akan kembali untuk membayarnya ketika kondisinya sudah stabil. Setelah mengatakan itu, dia segera membawanya pergi. Mereka berusaha lari secepat mungkin. Tapi saat mereka hendak menyeberang, mereka hampir tertabrak mobil. Dan dua orang di mobil itu adalah kerabat mereka. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Setelah melihat Anika, mereka pun menyadari bahwa dia sedang bergegas untuk melarikan diri. Lalu dia bertemu dengan suaminya, dan memberitahu bahwa Anika melarikan diri. Setelah mendengarnya, dia marah dan melepaskan tembakan ke langit. Dan Anika yang melarikan diri mendengar tembakan itu. Anika menyadari dua orang sebelumnya memberitahu suaminya. Bawahan dari suaminya pergi untuk menemukan Anika. Dan saat ini Anika pergi ke stasiun kereta. Saat dia naik kereta dia melihat bawahannya masih mengejarnya. Dia segera membawa Nitya pergi. Bawahannya juga mengikutinya dari belakang. Saat ini, Anita dan Nitya bersembunyi di bawah bangku. Tapi wanita di seberangnya terus menyuruh mereka untuk keluar. Lalu wanita itu melihat orang-orang sedang mengejar mereka. Di saat kritis Anika melepas gelang emasnya. Karena melihat perhiasan itu, mereka langsung menutupi Anika dengan roknya. Anika dengan mudah melarikan diri. Kemudian kereta pun tiba di stasiun. Setelah turun Anika sangat bingung karena ini pertama kalinya dia tiba di kota asing. Anika hanya harus membawa Nitya keluar dari stasiun. Dan kemudian bawahannya sudah turun dari kereta api. Mereka telah melihat Anika. Anika segera melarikan diri. Kemudian dia menyelinap ke kerumunan yang sedang merayakan festival. Bedak merah telah mewarnai wajah mereka. Tapi hal itu membantu Anika untuk melarikan diri lagi. Bawahannya berdiri di depannya dan bahkan mereka tidak mengenalnya. Kemudian ketika kepulan asap menyebar, Anika dan Nitya segera pergi dari kerumunan itu. Tapi sayangnya salah satu pria melihatnya di jalan. Anika bergegas menarik tangan Nitya untuk melarikan diri. Tapi karena dia sedang mengandung, energinya sangat cepat terkuras. Lalu dia bersembunyi di balik bus. Dan pada saat itu bawahannya juga mengejar ke tempat itu. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.